Puji Tuhan, shalom. Ya, pesan Tuhan adalah supaya kita jangan lengah ya, jangan lengah. Diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ini yang menjadi dasar dari pesan Tuhan minggu ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini jadi udah jelas di sini bahwa Tuhan kasih tahu bahwa lawan kita si iblis loh. Lawan yang tidak bisa kita lihat, tapi dia eksis, dia ada, tapi kita nggak bisa lihat. Nah, jadi nggak gampang kan? Kalau nonton film aja nih, jagoannya udah jago banget gitu ya. Suruh lawan penjahat yang invisible, yang nggak kelihatan. Wah, itu nggak gampang gitu ya. Nah, ini yang Tuhan ingatkan sama kita. Tapi Tuhan bilang jangan lengah. Nah, jangan lengah. Nah, ini sebuah teguran buat kita ya. Nggak ada orang yang memutuskan saya mau lengah gitu. Nggak ada orang yang sengaja memutuskan untuk lengah. Nah, lengah itu kan sebuah akibat ya. Akibat dari orang yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga kan sebetulnya lebih ke situ. Kalau kita jadi orang percaya yang nggak berjaga-jaga, nah artinya kita masuk dalam kategori lengah. Lengah itu nggak pernah direncanakan, tapi itu bisa terjadi sama orang-orang percaya. Nah, ini yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Ketika saya mempersiapkan ini saya jadi ingat sebuah kisah ya. Sebenarnya ini kisahnya boleh dibilang true story gitu ya. Ada 7 orang tentara yang terlatih ya. Tentara boleh di dalam bahasa Inggris itu secret soldier. Nah, ini 7 orang ini betul-betul orang-orang yang sudah terlatih dan mereka 7-7-nya adalah penembak jitu. Jadi ini orang-orang ini hebat gitu. Satu hari mereka dikasih satu tugas untuk pergi ke Libya ya, ke Libya. Tahu Libya tempat di mana Muhammad Gaddafi ya. Nah, waktu itu Gaddafi baru dijatuhkan. Nah, mereka diutus untuk pergi ke sana untuk jaga kedutaan Amerika yang ada di sana. Karena di situ masih ada orang-orang Amerika yang masih bertugas gitu ya. Nah, mereka diutus ke sana. Nah, ketika mereka diutus ke sana, penjahat tahu nih ada orang-orang yang diutus ke sana dan orang-orang yang para pemberontak yang tinggal di situ semua pada suatu hari mereka mendatangi dan menghantam nembakin gitu pokoknya kedutaan. Nah, karena ini orang-orang yang terlatih memang mereka datang untuk melindungi kedutaan, ya udah mereka perangi itu. Dan akhirnya dengan segala kekuatan mereka, kekuatan dari senjata-senjata yang dibawa, mereka bisa mengalahkan orang-orang yang datang berbondong-bondong untuk menghancurkan kedutaan. Satu hari menang. Nah, penjahat kan nggak terima dong, masa kalah gitu sama orang-orang yang ada di situ. Nah, akhirnya datang lagi, lebih banyak lagi. Untuk apa? Menghancurkan lagi. Mereka menembaki, berusaha untuk menyusup dan hanya dengan 7 orang aja mereka bisa lakukan itu dan akhirnya menang lagi. Di hari kedua. Nah, hari ketiga ketika tentara ini berjaga-jaga, ternyata nggak ada. Ketiga, keempat, kelima, udah ada. Berarti ini musuh-musuhnya udah nggak akan datang lagi karena mereka sudah mengalami kekalahan gitu ya. Nah, akhirnya mereka mulai melepaskan senjata, mulai santai, mulai minum bir, ya mulai dengerin musik-musik, joget-joget dan segitu. Nah, pada saat di hari yang tidak terduga itu, musuh datang lebih banyak lagi. Apa yang terjadi? Dari 7 orang itu, 4 orang meninggal. Padahal mereka itu orang-orang jago. Nah, jadi artinya gini loh, kadang-kadang kekalahan itu bukan karena orang-orang ini nggak jago terlatih. Peralatan yang dipakai alat-alat yang senjata yang luar biasa. Mereka kalah bukan karena musuh jauh lebih baik, lebih hebat seperti Pak Ishak juga bilang. Tapi apa? Karena apa? Karena kelengahan. Karena mereka merasa santai, mereka sedang euforia. Karena mereka 2 hari mereka bertempur dan mereka merasa menang. Nah, itu yang namanya kelengahan itu bukan sesuatu yang sengaja mau dilakukan gitu loh. Tapi karena nggak berjaga-jaga, maka mereka harus menanggung kekalahan itu. Nah, ini merupakan sebuah gambaran buat setiap kita anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan bilang jangan lengah. Karena memang
Lengah itu tidak pernah direncanakan, tapi itu bisa berakibat fatal buat anak-anak Tuhan. Ya, nah Alkitab sebenarnya kalau mau ditelusuri, Tuhan banyak bicara tentang berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga. Nah, karena memang itu, karena Tuhan dari awal udah tahu bahwa, udah ngasih tahu sama kita bahwa lawan kita si iblis yang kita tidak bisa lihat. Dan si iblis itu sebetulnya bukan lawan kita. Dia lawannya Tuhan. Tapi karena kita anak Tuhan, dia mau lawan kita. Dia mau ngabisin kita. Anak-anak Tuhan. Ya, orang-orang percaya terutama, orang-orang yang sudah pindah dari kerajaan gelap masuk dalam kerajaan terang. Nah, inilah yang Tuhan ingatkan buat setiap kita, bahwa kemarin aja Saudara Marbun aja udah bilang ya, dia bilang bahwa kita itu kadang-kadang suka tidak berjaga-jaga, ada di dalam posisi yang lagi santai. Tapi iblis itu ternyata rajin banget. Ya, kalau kita itu ada off-nya. Nah, kemarin kita lagi rapat pengerja, Pak Ishak juga sampaikan dari Tuhan bahwa jadi pengerjanya Tuhan tuh jangan off, harus selalu pencet tombol on. Nah, iblis itu selalu on. Mungkin tombol off-nya sama dia udah dirusakin, jadi udah nggak bisa off, dia cuma on terus gitu. Nah, kemarin Pak yang disampaikan sama Marbun juga, iblis itu rajin banget. Dia pergi menjelajah seluruh bumi, dari Ayub 1 ayat yang 7, dia pergi menjelajah seluruh bumi. Nah, dalam bahasa yang lain lagi dikatakan dia pergi mondar-mandir ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bisa dia telan. Segitu rajinnya, nggak ada off-nya, kita ada off-nya. Betul nggak? Kadang-kadang off-nya tuh kapan sih? Kapan orang waktu bergumul, kelelahan bergumul, udah apa yang kita gumulkan udah dapet, semuanya udah berhasil, semuanya udah kita terima. Yang tadinya bergumul, Tuhan saya perlu uang untuk bayar cicilan, bayar ini. Tiba-tiba ada, nah dari situ pergumulan kita selesai, kita off, pencet tombol off. Nah, iblis gak ada off-nya. Nah, itu makanya ketika kita off itulah adalah momen yang diambil sama iblis untuk menjatuhkan. Nah, kalau kita lihat kita juga tahu bahwa di Alkitab tuh ada tokoh-tokoh Alkitab yang sebetulnya hebat-hebat ya. Mereka pun juga pernah jatuh gitu. Hanya karena apa? Lengah, tidak berjaga-jaga. Nah, salah satu contohnya adalah Daud ya. Nah, Daud kan itu orang yang dapat title dari Tuhan tuh bahwa dia adalah orang yang mengejar hatinya Tuhan. Dia orang yang mengejar hatinya Tuhan loh. Tuhan sendiri yang ngomong nih, Daud orang yang mengejar hatinya Tuhan. Dia pernah jatuh gak? Pernah. Karena dia lengah. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Nah, kelengahannya dia apa? Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja. Daud raja bukan? Pada saat itu Daud itu raja. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Harusnya apa? Daud berperang, dia kan raja. Maka Daud malah bukan dia yang berperang, dia nyuruh Yoab. Yang bukan raja. Maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Nah, jadi pada saat artinya Daud tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Nah, bukankah itu juga banyak terjadi sama kita anak-anak Tuhan? Kita harusnya melakukan apa yang seharusnya diperintahkan Tuhan yang harusnya kita lakukan, enggak dilakukan. Nah, jangan kita pikir, santai aja itu mah gak apa-apa. Tapi itu celah loh. Itu yang membuat ketika ada satu perintah dari Tuhan untuk dilakukan, segala perintah yang Tuhan lakukan itu semuanya untuk kebaikan kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kalau dikasih perintah, disuruh sama Tuhan, lakukan aja. Jangan nunda. Kenapa? Karena perintah itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Nah, apa sih perintah yang kadang-kadang Tuhan yang kita sering abaikan? Untuk memaafkan. Memaafkan aja kadang-kadang sulit untuk dilakukan.
Kadang-kadang kita mengabaikan itu. Tidak melakukan perintah tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Memaafkan. Gampang, tapi sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita terlalu sombong untuk minta maaf. Nah, karena kita terlalu sombong untuk minta maaf, kesombongan itu menjadi celah buat kita. Buat orang-orang percaya. Nah, itu sebuah kelengahan ya. Nah, sampai akhirnya kadang-kadang kita menganggap enteng sebuah ketaatan. Kenapa? Karena udah damai aja sama suamimu, sama istrimu, damai aja. Kan gak mungkin, gak bisa diperdamaikan lagi gitu. Nah, kenapa? Karena kesombongan. Dan buat iblis yang kerjanya mondar-mandir, cari-cari kesempatan, itu buat dia itu sesuatu yang iya, ini dia saat yang tepat gitu loh. Nah, kalau sampai akhirnya Daud pun jatuh, itu karena memang apa? Karena dia bisa aja menolak untuk, memang ada Batseba yang lagi mandi, tapi bisa aja dalam nama Tuhan Yesus, mungkin harusnya kan gitu. Enggak, ini mah dia makin tertarik karena iblis, nggak apa-apa, lihat lagi nggak apa-apa, santai aja nggak apa-apa, deketin lagi, lebih dekat lagi. Kalau perlu dia panggil, suruh pegawaimu panggil masuk ke istana. Kenapa? Iblis terus berbicara. Jadi begitu ada celah, begitu kita lemah, iblis ngomong di dalam pikiran. Jangan kita pikir bahwa peperangan itu udah gak mungkin terjadi lagi hari-hari ini. Enggak, iblis tetap masih ngomong, masih mengintimidasi, masih berusaha untuk menjatuhkan orang dengan berbagai cara. Nah, sampai akhirnya kelengahan ini dimanfaatkan sampai iblis. Kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-27. Ke-27 sampai ke-32 kalau gak salah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Selanjutnya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi dari ayat ini kan sebenarnya nggak usah dikotbahin lagi, kita baca aja juga sebenarnya udah sangat mengerti kan. Jangan kasih tempat buat iblis. Ini bukan lagi ngomong soal marah doang. Bukan marah doang kan, kadang-kadang nggak boleh marah sampai satu hari gitu ya di ayat sebelumnya. Ini bukan lagi ngomongin soal marah aja, tapi ini lagi ngomongin banyak hal soal mengampuni nih. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini ayat ini bukan cuma sekedar tentang marah, tapi ada begitu banyak hal-hal yang diingatkan oleh Paulus. Harus mengampuni, jangan ada kata-kata kotor, jangan ada fitnah. Waduh, ternyata banyak banget yang harus diberesin. Kenapa? Karena iblis tahu banget. Karena dia kerjanya mondar-mandir, rajin banget. Anaknya rajin banget gitu loh. Nah ini jangan kita pikir, kadang-kadang kan kita gak menyadari ya, bahwa ada lawan yang si iblis yang gak kelihatan kan. Nah, tapi kan melalui pesan Tuhan ini Tuhan ingatkan, ingat loh lawanmu si iblis loh. Dia tahu banget siapa kita. Dia tahu banget apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, dia tahu banget. Karena gini, di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-15, nah iblis tuh tahu banget. Ya, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Jadi jangankan
Daud, Paulus dia tahu kok. Dia tahu Paulus dan dia tahu Paulus tuh ketahui itu dia bilang dia tahu berdasarkan pengalaman. Artinya kalau berdasarkan pengalaman kan dia ngikutin Paulus terus, dia cari celahnya Paulus, dia cari kesalahan Paulus berdasarkan pengalaman dia lihat terus kehidupan. Ternyata dia bilang Paulus tuh gak ada celahnya. Dia bisa bandingin Paulus sama Yesus. Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Nah kalau Paulus punya banyak celah, kalau Paulus lengah, habis dia. Karena dia tidak pernah lengah. Makanya Alkitab mengatakan dia bisa mengakhiri pertandingan dengan baik loh. Sampai pada akhirnya. Dia tidak lengah. Jadi jangan kita pikir kalau iblis aja, roh jahat aja bisa tahu siapa Paulus, dia tahu Daud. Dia tahu kita. Dia tahu anak-anak Tuhan. Nah oleh karena itu gini loh. Tapi kan kita masih bisa berbuat dosa, betul. Setelah kita jadi anak Tuhan, setelah kita diselamatkan, bukan berarti kita gak bisa berbuat dosa lagi. Kita masih bisa berbuat dosa. Tapi ketika kita berbuat dosa, langsung minta maaf. Kita datang sama Tuhan. Aduh Tuhan, tadi saya ngomong kasar, ampuni saya ya Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang 9, sebab dia setia dan adil. Barang siapa mengakui dosa, ya, maka dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Langsung datang sama Tuhan. Kenapa? Karena memang kita itu nggak kebal sama dosa. Kita masih manusia yang masih bisa berbuat dosa. Mungkin Paulus juga masih bisa berbuat dosa, tapi dia langsung datang sama Tuhan. Artinya gini, begitu kita minta maaf sama Tuhan, iblis tidak punya lagi tempat untuk berpijak. Kita bisa lengah, bisa. Tapi langsung datang sama Tuhan. Nah itu jadi inilah yang Tuhan ingatkan bahwa kadang-kadang untuk minta maaf sama Tuhan aja kita terlalu berat hati gitu ya. Terlalu menganggap bahwa itu makan kesalahan sepele itulah. Nah jangan, karena iblis tuh gak ada yang namanya sepele. Terus kadang-kadang kita bikin sebuah dosa itu jadi kayak main-main, bercanda-bercandaan doang. Ngeledekin orang, ngebully, itu kan bercanda. Buat kita bercanda, tapi buat iblis gak ada bercandanya. Dia serius, segala sesuatu yang kita lakukan buat dia itu bukan bercanda, itu celah. Buat dia bisa berpijak. Ingat loh Tuhan bilang, lawanmu si iblis loh. Yang kamu gak bisa lihat. Yang dia adalah lawan Tuhan. Dan dia mengaum-ngaum mencari-cari kesalahan. Ini perkara serius ketika Tuhan bilang jangan lengah. Lengah kadang-kadang, tapi segera minta maaf. Segera bangkit, berdoa dan berjaga-jaga. Nah kalau kita lihat lagi di orang yang pernah jatuh pun juga yang bernama Petrus. Ya, kita tahu Petrus pernah jatuh. Nah kenapa dia jatuh? Karena itu dia, karena sombong, karena merasa mampu. Karena merasa bahwa dia orang yang paling kudus, dia beda sama murid-murid yang 11-nya. Dia adalah satu dari 12 murid Tuhan yang kalau Yesus engkau kenapa-napa, aku maju paling dulu. Kalau semua orang nih, murid-murid yang lain meninggalkan kamu, aku gak akan meninggalkan kamu. Kalau murid-murid gak setia, aku pasti setia. Ternyata yang lain mah setia, cuma dia yang meninggalkan Tuhan. Yang mengkhianati Tuhan. Nah, iblis tahu gak nih? Orang tipe Petrus tahu. Ini orang sombong nih. Ini orang bisa gua kerjain nih. Dia mendapat tempat nih. Nah makanya kalau kita lihat di dalam Markus 14, kita lihat Markus 14. Ini ada 2 kali Tuhan memperingatkan Simon. Memperingati Petrus ya. Markus 14. Ayat yang ke-29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus sendiri kepadanya, aku berkata kepadamu ya, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat yang selanjutnya. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh. Wah, Petrus berkata, sekali
sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Nah, itu ayat yang ke-31, ayat yang ke-32. Ayat yang ke-38 aja. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah ini yang diingatkan Tuhan sama Petrus. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berdoalah, berjaga-jagalah. Nah kalau kita lihat di dalam Lukas 22, lihat Lukas 22. Lukas 22. Ayat yang ke-31, ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, jadi ada banyak hal yang kesombongan Petrus itu diingatkan sama Tuhan ya. Ingat loh. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah ini yang Tuhan lihat bahwa jangan kesombongan itu kita biarkan bahwa biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ada satu oknum yang selalu mengawasi, yang lihat ini orang sombong apa enggak gitu loh. Nah kesombongan itu Tuhan bilang, ya sadar loh, iblis tuh udah minta untuk apa? Mau menampi kamu. Kita nggak lihat iblis tapi Tuhan tahu. Nah oleh karena itu kenapa kita jangan lengah? Karena memang ada oknum yang selalu mengawasi, yang ingin menjatuhkan. Nah di sini ada satu kata yang menarik bahwa di dalam Markus 14 ayat yang ke-38 ya, kita lihat lagi. Markus 14 ayat yang ke-38 ini satu yang menarik. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah apa hubungannya ini? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Artinya gini loh. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Saya percaya kita semua udah baca Alkitab, kita sering dengar khotbah. Secara kebenaran, secara roh kita tahu kok apa yang benar. Suruh mengampuni, suruh berdoa, suruh baca Alkitab. Kita tahu. Roh itu tahu banget. Mau melakukan apa yang sudah diperintahkan sama Tuhan. Tapi kan kadang-kadang ini daging ini kan mager. Untuk mulai bertindak aja terlalu lelah, terlalu capek, terlalu malas untuk itu. Nah jadi sebuah ketaatan itu tidak bisa cuma ada di dalam roh kita. Ketaatan itu bukan cuma sekedar ada di dalam roh. Tapi ketaatan itu harus ada kerjasama antara roh dengan daging kita. Kita tahu yang benar, tahu apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi kalau mager, kita gak akan pernah bisa melakukan perintah Tuhan dengan benar. Betul gak? Nah jadi kadang-kadang cuma sampai roh aja tahu, tapi tidak melakukan. Nah iblis mah kan tahunya yang tidak melakukannya. Yang dia lihat karena dia tidak bisa lihat roh kita. Dia gak bisa lihat pikiran kita. Tapi dia cuma lihat bahwa orang ini gak melakukan perintah Tuhan. Orang ini tidak bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dia tahu banget. Nah jadi makanya inilah tugas sebenarnya untuk terus membangun roh tuh itu diperintahkan Tuhan. Tapi jangan lupa kita pun harus melatih tubuh kita. Latihan harus terus dilakukan buat tubuh kita. Artinya gini, waktu males ke gereja, malah harus ke gereja, mesti dilawan. Karena apa? Kalau kita membiarkan tubuh kita malas, lama-lama memang akhirnya udah biasa jadinya. Jadi roh memang berapi-api untuk melayani Tuhan, tapi malas, mager. Akhirnya nggak pergi, akhirnya nggak melakukan, akhirnya nggak mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah itu kan jadi masalahnya selalu di situ. Nah, yang waktu saat kita tidak melakukannya, kita lagi apa? Lagi off, lagi pencet tombol off.
Nah oleh karena itu ketika Tuhan bilang roh memang penurut, roh memang tahu benar apa yang benar di hadapan Tuhan. Roh memang ingin melakukannya. Tapi kalau daging kita lemah, kalau daging kita tidak dilatih. Nah ini dia. Karena kadang kan kalau kita lihat ya orang-orang bilang wah ini hamba Tuhan hebat, luar biasa. Banyak jemaatnya banyak. Tapi tiba-tiba kemarin waktu Pak Apin juga bilang, tiba-tiba nih orang kok tadinya nggak bertato, sekarang bertato dan makin banyak gitu. Saya nggak mau bilang bahwa tato itu benar apa salah gitu ya. Nggak mau bilang oh nggak boleh apa itu banyak orang masih memperdebatkan tentang tato gini tato gitu. Tapi intinya gini loh. Kenapa harus daging gitu? Nah, masalahnya ketika dunia tuh lagi wah tato itu sebuah seni dan sebagainya. Roh tahu. Kadang-kadang roh tahu itu nggak benar. Tapi daging pengen. Daging ikut apa yang kata dunia. Daging ingin apa yang orang-orang dunia lakukan tuh daging pengen. Maka dilakukan itu dan langsung lakukan pembenaran. Pakai ayat firman sebanyak-banyaknya. Nah, kalau saudara tahu sejarah ya, sebuah sejarah bahwa ketika kerajaan England ya, kerajaan Inggris itu zaman dulu tuh mereka berperang lawan apa tahu nggak? Orang-orang Viking, orang-orang yang dari orang Denmark, orang Jerman, itu orang-orang Denmark, pokoknya Viking itu adalah orang-orang penyembah berhala. Nah, para penyembah berhala ini pagan ya, pagan. Nah, orang pagan ini harus menyatakan diri bahwa dia pagan dengan apa? Supaya orang tahu bahwa dia pagan. Dia harus menato. Dia harus pakai tato, pakai piercing. Karena apa? Memang itulah pagan. Nah, kerajaan Inggris bagaimana dia membedakan bahwa dia bukan pagan? Dia pakai kalung salib, menandakan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Nah, ada nggak kalau kita pikir mungkin nggak ini para pengikut Kristus yang pakai salib? Gue pengen ditato. Orang pasti bingung, dia pengikut siapa? Itu sebenarnya sejarahnya di situ. Kenapa tato itu begitu dipakai sama orang-orang Viking, para penyembah pagan? Karena memang untuk membedakan kebanggaan dia pengikut pagan. Dia harus menato dirinya. Dan kebanggaan orang Kristen pakai kalung salib. Nah, kalau tahu sejarahnya seperti itu. Nah, tapi kan orang-orang sekarang udah pakai kalung salib ongkoh, ditato ongkoh gitu. Nah, siapa dia? Nah, jadi itulah. Jangan, pokoknya intinya adalah gini. Iblis itu tahu banget. Kalau dia tahu Paulus, orang yang hebat, dia akan tahu. Dia tahu Petrus. Dia juga tahu siapa kita. Nah itu dia makanya ini yang jadi Tuhan ingatkan sama kita melalui pesan Tuhan ini, jangan lengah. Kalau memang harus disuruh doa, ya udah doa aja. Kalau lagi malas ya maksain diri. Kenapa orang malas doa? Kenapa? Karena doa itu nggak langsung terlihat hasilnya. Orang lebih suka dandan. Kenapa? Dandan itu langsung kelihatan hasilnya, betul nggak? Alisnya langsung kelihatan, shadow-nya langsung kelihatan. Orang lebih suka dandan daripada doa, karena doa tidak terlihat hasilnya, belum terlihat hasilnya. Kalau dandan kan langsung kita lihat gitu, tapi sebenarnya doa itu berkuasa. Ada hal yang luar biasa yang kita tidak bisa lihat, tapi di alam roh itu luar biasa. Dan iblis tahu itu. Kita nggak bisa lihat, tapi iblis tahu. Ada doa orang benar. Yang besar kuasanya itu. Nah, lewat pesan ini biarlah kita terus tidak memberikan tempat buat iblis. Jangan lengah. Kalau Tuhan bilang berdoa, berjaga-jaga, karena memang itu yang Tuhan mau. Karena kita nggak bisa lihat lawan kita. Yang kita bisa lakukan cuman apa? Berdoa dan berjaga-jaga dan menutup segala celah. Dengan cara apa? Waktu kita lengah, waktu kita berdosa, langsung minta maaf sama Tuhan. Sekecil apapun, aduh Tuhan barusan saya bohong. Aduh Tuhan barusan saya maki-maki orang. Tuhan ampuni saya, kata-kata saya, perbuatan saya. Nah ini yang Tuhan mau dari kita. Nah karena apa? Karena lawan kita si iblis yang kita tidak pernah bisa melihat.
Nah, yang jadi pesan Tuhan, kelengahan itu artinya gini. Kelengahan itu waktu kita merasa bahwa udah kita mau istirahat dulu. Kita namanya istirahat rohani atau pensiun rohani. Umur udah tua, saya juga udah tua. Mungkin saya minta pensiun itu di dalam sebuah pelayanan ya, pelayanan yang memang masa nenek-nenek masih tampil di depan sih gitu ya. Ada saat dimana kita bisa pensiun di dalam sebuah tugas pelayanan, tapi tidak di dalam membangun kehidupan kita. Semakin firman Tuhan bilang, memang tubuh ini bisa merosot ya, tapi roh itu, manusia roh itu harus semakin hari semakin dibangun. Artinya gak ada yang namanya pensiun. Pensiun aja enggak, apalagi istirahat rohani. Nah, oleh karena itu melalui pesan Tuhan ini, kita semakin memahami bahwa lawan kita si iblis yang berjalan mondar-mandir, rajin banget. Nah, oleh karena itu bagian kita rajin terus membangun kehidupan kita. Dengan cara apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.